Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi peserta kuliah dasar agronomi atau dasar budidaya tanaman. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang PPT yang sudah Anda download ya dari e-learning, yaitu mengenai pola tanam. Pola tanam sendiri itu merupakan istilah ya bagaimana patron atau pola dari penanaman tanaman pada suatu daerah tertentu. Nah, di sini artinya Anda semua itu mengatur polanya, ya, mengatur pola dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, Anda akan memilih atau memprediksi pola atau gambaran jadwal penanamannya itu yang bagaimana. Nah, karena pola tanam yang diprediksi atau jadwal tanam yang Anda tentukan itu akan mempengaruhi pada produksi tanaman itu sendiri. Nah, di dalam menentukan pola tanam itu karena tiap-tiap daerah mempunyai jenis tanah, tipe iklim yang berbeda-beda, maka pola tanam suatu daerah belum tentu sama atau cocok dengan daerah yang lain. Nah, di sini pola tanam tidak hanya diartikan mengatur jadwal, tetapi juga mengatur jenis-jenis tanaman apa saja yang akan ditanam dalam kurun 1 tahun. Nah, selain jadwal, jenis tanaman, maka Anda juga harus menentukan sistem penanamannya itu yang bagaimana. Ya, itu adalah gambaran umum tentang pola tanam. Nah, kemudian secara rincinya bisa kita lihat pada slide berikut ini. Nah, tujuannya untuk apa? Mengapa Anda harus bisa menentukan pola tanam suatu daerah? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pada materi ini Anda sebaiknya bisa memahami bagaimanakah macam-macam pola tanam yang bisa diterapkan di Indonesia khususnya. Kemudian pola tanam yang Anda buat itu apakah hanya berdasarkan pada kondisi lahan setempat ataukah juga berdasarkan pada musim. Begitu juga mungkin Anda punya pertimbangan lain bahwa pola tanam yang Anda prediksi atau Anda buat itu mungkin dengan tujuan untuk penyuburan tanah atau bisa juga untuk peningkatan nilai tambah dari petani. Nah, secara umum kalau Anda mengatur atau memprediksi pola tanam, selain Anda menentukan jadwal tanamnya, kemudian jenis-jenis tanamannya, Anda juga harus menentukan model yang akan Anda tanam itu apakah secara monokultur atau polikultur. Ya, apakah itu secara terus-menerus dalam satu tahun itu Anda menanam satu jenis tanaman saja atau Anda mengganti atau merotasi dengan jenis tanaman yang lainnya, ya. Tuh. Nah, jadi varian-varian yang ada di dalam pola tanam ini itu memang variasi sekali. Nah, jadi Anda harus punya kreasi atau kreativitas bagaimana Anda memprediksi pola tanam agar tujuan yang utamanya itu adalah yang pertama meningkatkan pendapatan petani. Kemudian yang kedua itu adalah bisa menjaga kelestarian lingkungan atau merupakan sesuatu tindakan untuk pertanian berkelanjutan. Ya. Nah,
Kemudian untuk penanaman ini, karena Anda harus memilih di dalam pengaturan penanaman ini apakah Anda memakai monokultur atau polikultur, ataukah Anda akan menanam sepanjang tahun itu dengan satu jenis tanaman, ataukah itu berotasi, maka Anda harus tahu definisi daripada istilah-istilah tersebut. Kalau monokultur itu artinya Anda menanam hanya satu jenis tanaman saja. Misalnya, Anda menanam dalam lahan itu dengan kedelai semua, tanpa ada tanaman pangan yang lainnya. Atau mungkin Anda memilih menerapkan penanaman monokultur ubi kayu atau ubi jalar atau padi. Nah, terserah, tergantung pada kondisi wilayahnya. Nah, kemudian kalau polikultur itu sendiri, maka Anda di dalam menerapkan pola tanam, Anda itu menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam areal yang sama. Ya. Apakah areal yang sama itu secara tercampur ataukah monokultur, tetapi dalam satu tahun itu Anda selang-seling dengan jenis tanaman yang lain. Misalnya 3 bulan pertama, Januari sampai Maret lah misalnya, Anda menanam padi. Ya. Kemudian dari April sampai Juni atau Juli, mungkin Anda menanam tanaman kedelai. Dan seterusnya mungkin jagung. Nah, secara fisik itu sepertinya itu adalah monokultur karena Anda menanam satu jenis dalam satu periode tanam. Tapi kalau kita melihat dalam satu tahun, maka itu bisa dikatakan sebagai tanaman yang Anda menerapkan pola tanam rotasi. Rotasi itu artinya bergantian, ya, bergantian. Ya, jadi polikultur, nah sedangkan polikulturnya itu sendiri kalau Anda menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam satu kurun waktu tanam yang bersamaan. Jadi misalnya Anda Januari sudah mulai menanam ubi kayu. Ya. Nah, ubi kayu ini kan tumbuh. Katakan pada saat Anda menanam ubi kayu, Anda juga menanam kedelai. Nah, jadi dalam satu lahan itu, dalam waktu yang bersamaan pula Anda menanam lebih dari satu jenis tanaman. Itu namanya polikultur. Nah, polikultur ini juga bermacam-macam. Ada polikultur yang sama umurnya, ada yang beda umurnya. Jadi kalau seperti contoh tadi, ubi kayu kita polikulturkan dengan kedelai, nah itu artinya beda umur. Pada saat tanamnya berbareng, tetapi panennya berbeda. Nah, kedelai dulu yang dipanen pada umur 3 bulan, nah kemudian ubi kayunya belum dipanen karena ubi kayu paling cepat bisa dipanen pada umur 8 bulan itu. Jadi dalam satu lahan yang sama itu terdapat lebih dari satu jenis tanaman yang mana penanamannya itu bersamaan. Bisa juga nggak bersamaan, tapi biasanya kategorinya di sini berseling hanya 1 atau 2 bulan saja. Ya, itu. Beda loh ya dengan rotasi. Kalau rotasi itu sebetulnya monokultur, tetapi dia bergantian. Habis panen diganti dengan tanaman lainnya. Panen diganti dengan tanaman lainnya. Tapi kalau dirotasi dalam satu periode tanam itu hanya satu jenis tanaman saja. Ya, mudah-mudahan jelas. Kalau Anda belum jelas, bisa nanti kita lanjutkan diskusi melalui Google Class. Ya.
berikutnya, nah ini tadi sudah saya singgung tentang polikultur juga ya. Nah, polikultur itu ada yang tadi ditanam dalam waktu yang bersamaan. Bisa juga dalam waktu yang berbeda ya. Nah, kalau tumpang sari itu biasanya sama umurnya. Seperti jagung dan kedelai ya. Tapi kalau multiple cropping itu dilakukan secara berurutan sepanjang tahun. Ya. Nah, secara berurutan misalnya apa? Seperti tadi yang saya contohkan, ubi kayu pada awal, kemudian Anda menanam juga bersamaan dengan kedelai. 3 bulan kedelai itu panen, Anda bisa menggantinya dengan tanaman lain, misalnya jagung. Ya. Jagung 3 bulan kemudian panen, ubi kayunya kan belum panen, bisa Anda sisip atau Anda tanami lagi dengan kacang tanah seperti itu. Ya, itu dinamakan tumpang gilir. Jadi hampir sama dengan tumpang sari, tetapi satunya itu masih tetap belum terpanen. Nah, tanaman yang ditumpang sarikannya itu bergilir, bergantian. Nah, tumpang gilir ini yang berotasi atau bergilir itu hanya yang tanaman sisipannya atau tanaman selanya. Tanaman pokoknya tidak, dia tetap. Jadi ubi kayunya tetap. Ya, seperti itu. Sehingga pada akhir kira-kira umur 7 atau 8 bulan biasanya ubi kayu ini tidak dalam posisi tumpang sari ya, tetapi biasanya sudah monokultur. Seandainya pun masih ada tanaman yang digilirkan, itu biasanya dipasangkan dengan tanaman yang tegakannya agak tinggi, misalnya tanaman jagung. Nah, kemudian tanaman sisipan ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu menyisipkan beberapa tanaman di antara tanaman pokok. Biasanya di sini itu waktu tanamnya berbeda. Ya. Nah, sebelum panen misalnya jagung, sebelum panen itu bisa juga digejek atau ditanami dengan kedelai. Mengapa demikian? Karena harapannya kelembapan, sisa-sisa pupuk dari tanaman jagung itu masih bisa dimanfaatkan oleh tanaman kedelai pada saat masih muda. Ya, seperti itu. Sehingga pada saat panen, pas jagungnya panen, ini kedelainya itu bisa sudah berumur kira-kira 1 bulan. Ya, dan jadi selama 1 bulan itulah kedelai ini memanfaatkan sisa-sisa kelembapan dan sisa-sisa nutrisi dari tanaman pokoknya. Nah, kalau yang tanaman campuran atau mixed cropping ini biasanya dalam satu lahan ditanami bermacam-macam tanpa jarak tanam, tanpa memikirkan waktu tanam ya. Secara gampangnya kalau Anda ingin lihat mixed cropping itu ya di halaman itu. Ya, di halaman rumah atau di kebun itu kan Anda menanam berbagai tanaman tanpa berpikir ini harus kapan waktu tanamnya, jumlahnya seberapa banyak kan tidak dipikirkan. Ya. Jarak tanamnya juga gak beraturan, misalnya di pojok Anda menanam misalnya bayam, kemudian di sisi lain Anda menanam kangkung, di luasan hamparan yang lainnya Anda menanam ubi kayu ya di situ. Biasanya di mixed cropping ini di tegalan ya, di kebun yang ditanam bermacam-macam tanaman tanpa pengelolaan yang baik ya. Nah, ini Anda bisa perhatikan gambar pola tanam sisipan ya. Ini 9 garis atas itu menunjukkan bulan ya. Kita mempunyai 12 bulan dalam 1 tahun. Di sini dicontohkan
pola tanam sisipan. Yang dimaksud sisipan itu adalah tanaman yang ditanam ini di setelah bulan Januari sampai sebelum Maret. Jadi pada bulan 9 sampai bulan Januari itu petani menanam jagung sebagai tanaman pokoknya. Nah, di sini karena terlihat hanya jagung, maka pola tanam yang diterapkan di sini adalah pola tanam monokultur. Nah, kemudian petani menanam kacang tanah supaya sesuai dengan tipe iklimnya atau sesuai dengan syarat tumbuhnya. Penanaman kacang tanah ini dimulai di bulan Maret. Sehingga di sini terjadi kekosongan waktu di bulan Januari sampai Maret. Nah, ini kekosongan bulan ini bisa dimanfaatkan petani dengan ditanami tanaman lain. Yang ini namanya adalah sisipan. Sisipan dalam penanaman 1 tahun, ya, bukan penyisipan tanaman di antara tanaman, bukan. Yang dimaksud di sini adalah adanya penanaman sisipan, ya, dalam pengaturan pola tanam 1 tahun, dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, ini bisa Anda lihat pada bulan Januari sampai Februari ini, Maret ya, katakan Maret, itu kan tersisipi pola tanaman kacang tanah dulu. Kemudian sampingnya Anda lihat di bulan Februari itu kan jagung. Nah, di sini kira-kira apa tujuannya? Nah, ini karena pada pola tanam berikutnya, pola tanam yang kedua adalah kacang tanah. Nah, ini untuk memutus siklus hama juga bisa, ya. Sehingga hama yang ada di jagung ini sudah dihabiskan atau mungkin sudah lari hama penyakitnya, ditanami kacang. Nah, supaya pada saat kacang tanah yang sungguhan ini, ya, dia intinya kan di kacang tanah itu di bulan 3 sampai bulan 6, ya. Nah, dia memutus lagi siklusnya hamanya dengan menanam jagung kembali. Ya, kemudian inilah yang di bulan Maret sampai 6 ini adalah penanaman yang utama, pola tanam berikutnya. Jadi untuk pola tanam yang ditata di bulan 1 sampai 3 itu hanya merupakan sisipan saja. Sisipan di sini maksudnya adalah untuk memanfaatkan jeda waktu tanam, ya, jeda waktu tanam. Nah, supaya tidak benar-benar kosong, maka bisa juga disisipi oleh tanaman-tanaman lain. Sebaiknya tanaman sisipan ini adalah tanaman yang berbeda dengan pola tanam yang pertama dan pola tanam yang keduanya, musim tanam yang keduanya, supaya tidak menimbulkan serangan hama penyakit yang sama. Ya, tetapi ada juga yang memilih jeda waktu antara musim tanam 1 dan musim tanam 2 itu dengan sistem bero. Jadi tidak ditanami, dibiarkan istirahat dulu. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, rotasi tadi juga sudah saya singgung, saya jelaskan, ya. Nah, inti dari tujuan rotasi itu biasanya untuk memperbaiki struktur dan kesuburan tanah, ya, memutus siklus serangan hama dan penyakit, ya. Kemudian meningkatkan penghasilan, ya, daripada kosong maka bisa diisi atau ditanami, tetapi hasilnya mungkin tidak maksimal, ya, karena biasanya pada saat sisipan itu atau perotasian yang waktu jeda itu biasanya hanya memanfaatkan sisa-sisa pemupukan sebelumnya, ya, seperti itu. Nah, baiklah, untuk selanjutnya ini Anda bisa juga mengatur pola tanam
berdasarkan kondisi lahannya. Anda tahu bahwa lahan itu ada yang lahan kering atau tegalan, ada juga yang lahan sawah atau lahan berair. Anda mengenalnya dengan selalu terisi dengan tanaman padi. Kalau lahan kering atau tegalan itu biasanya pengairannya selain tergantung dari pengairan irigasi, itu irigasi teknis maksudnya, bisa juga pengairan ini tergantung dari curah hujan. Sehingga di sini seringnya lahannya bisa disebut sebagai lahan tada hujan. Artinya pengairannya tergantung dari curah hujan. Nah, biasanya untuk lahan kering ini ditanam dengan tanaman-tanaman pangan ya, tanaman palawija, bukan tanaman hortikultura. Tetapi tidak menutup kemungkinan tanaman hortikultura itu bisa ditanam di sini seperti cabai, tomat, terong ya. Nah, ini tapi harus dengan manajemen yang bagus ya, karena tanaman-tanaman tersebut relatif tanaman yang lebih butuh perhatian ya, pengairannya, pemupukannya seperti itu, dan kurang tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Tapi kalau tanaman pangan itu biasanya seperti palawija ya, ubi-ubian, kemudian kedelai atau kacang-kacangan ya, kacang tanah itu biasanya lebih tahan daripada tanaman hortikultura. Baiklah, untuk lahan sawah tada hujan ini sudah cukup jelas, bisa Anda pelajari ya. Kemudian sawah beririgasi artinya ini dapat pengairan yang teknis ya, biasanya terjadwal. Kemudian ada aliran tempat mengalirnya air itu ada yang sudah bagus ya, sudah diberi berem ya, plengsengan gitu, ada yang masih berupa parit seperti itu. Biasanya sudah ada pengaturannya secara tersendiri di masing-masing petani, itu sudah ada jadwalnya. Nah, untuk lahan rawa pasang surut ya, ini biasanya di daerah luar Jawa pasang surut, jadi tergantung dari pasang surutnya laut ya. Pada saat pasang itu airnya banyak, pada saat surut itu berarti dia kekurangan air. Nah, pasang surut ini hampir sama ya kondisinya. Biasanya kita lebih menggambarkan pada lahan gambut ya, lahan gambut ya. Nah, sekarang lahan gambut sudah banyak yang bagus, sudah banyak yang subur ya, sudah banyak tanaman-tanaman lain yang bisa ditanami di situ, dengan tentu saja dengan perlakuan-perlakuan yang ekstra, atau kita membuat larikan atau parit-parit sehingga nanti pada saat pasang itu air itu tidak menggenang di semua permukaan ya. Jadi sudah ada tempat untuk mengalirkan air itu supaya tanamannya tidak tergenang, karena mayoritas tanaman itu tidak baik kalau banyak tergenang air, kecuali tanaman padi yang memang sistem perakarannya itu mampu tumbuh atau hidup dengan terendam di air. Ini beberapa contoh pola tanam ya, misalnya padi, palawija. Cara menulisnya pola tanam itu seperti itu. Jadi dalam 1 tahun daerah tersebut menanam padi, palawija. Nah, kalau kita lihat seperti ini, padi, palawija, ya, itu biasanya di sini kan monokultur. Padi monokultur, habis panen, kemudian tanam padi lagi,
Ya, panen lagi baru ditanam dengan tanaman palawija. Nah, mudah-mudahan Anda nanti bisa menggambarkan dalam kurun waktu 1 tahun ya untuk pola tanam padi palawija. Tapi ada juga yang menerapkan padi bro. Artinya pada musim tanam yang ketiga, petani di daerah ini tidak menanam apa-apa, tapi mengistirahatkan lahan tersebut. Nah, mengapa harus diistirahatkan? Biasanya di sini karena daerah tersebut pada bulan ini itu sudah mengalami kekeringan, tidak ada hujan sama sekali. Jadi daerah ini hanya bisa ditanami 2 kali. Jadi ada musim coba Anda buka kembali pada buku Anda tentang tipe iklim ya. Di sini itu kan ada bulan basah, bulan lembab dan bulan kering. Bulan basahnya atau bulan lembabnya itu hanya ada 6 bulan ya. Ada 6 bulan dan mungkin tidak 6 bulan ya, sekitar 4 atau 5 yang memungkinkan hanya penanaman padi 2 kali. Nah, kemudian padi. Nah, baiklah, pada kesempatan ini saya ingin Anda mengerjakan tugas ini per orang. Nanti detailnya akan saya jelaskan di Google Class yang sudah saya kirim linknya ya. Nanti akan kita diskusikan saja di situ. Saya kira cukup. Terima kasih. Semoga Anda paham. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di Google Class. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.